Untuk pertama kalinya di pengadilan atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat 1, Nick Reiner berdiri di luar pandangan hakim. Dia diduga membunuh orang tuanya. Rob Reiner dan istrinya Michelle ditemukan tewas di rumah mewah mereka pada Minggu. Beberapa jam setelah pesta liburan kelas atas yang diduga memanas bagi keluarga Reiner. Kami tidak hanya menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi di pengadilan hari ini, tetapi kami juga memiliki beberapa gambar terbaru Nick Reiner di sebuah pom bensin di Los Angeles setelah dia diduga membunuh orang tuanya sendiri. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sebelum saya membahas apa yang terjadi di pengadilan hari ini, dengan Nick Reiner tampil pertama kali di pengadilan, saya ingin menunjukkan video baru ini kepada Anda. Ini kabarnya adalah Nick Reiner di sebuah pom bensin dekat kampus University of Southern California pada hari Minggu. Ini berada di daerah Exposition Park. Dan ini terjadi tak lama sebelum dia ditangkap oleh Departemen Kepolisian LA. NBC Los Angeles pertama kali mendapat video ini dan Anda dapat melihat Reiner memakai jaket dan topi. Dia membawa ransel merah dan tampaknya dia membeli Gatorade lalu menyeberang jalan. Dan saat itulah kendaraan kepolisian Los Angeles datang dengan lampu menyala dan mereka menangkapnya. Penangkapan Nick Reiner terjadi sekitar 15 mil dari tempat jenazah orang tuanya ditemukan. Anda bisa melihat di peta jarak dari Brentwood, Los Angeles ke Exposition Park. Kami juga sekarang mendapatkan lebih banyak kronologi menurut laporan tentang apa yang diduga dilakukan Nick Reiner setelah pembunuhan itu. Sebelum membahas kronologi, saya ingin menjelaskan apa yang kita ketahui tentang tempat kejadian, yaitu rumah Rob Reiner dan Michelle Reiner yang mereka tinggali lebih dari 3 dekade. Orang tua Nick adalah Rob Reiner, sutradara film legendaris Hollywood, dan Michelle Reiner, penyanyi sekaligus fotografer. Keduanya bertemu di lokasi syuting film When Harry Met Sally, salah satu karya paling terkenal Rob. Mereka ditemukan tewas di rumahnya di Brentwood pada Minggu sore sekitar pukul 3.30 waktu Pasifik. Dilaporkan bahwa putri dewasa Reiner yang menemukan pasangan tersebut. The New York Times melaporkan bahwa dia dihubungi oleh terapis pijat yang tidak bisa masuk ke rumah pada hari Minggu. Jadi dia menghubungi keluarga untuk meminta bantuan. Dan laporan tersebut menyatakan bahwa putrinya melihat tubuh ayahnya lalu dia lari dari rumah. Dan pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ibunya juga sudah meninggal di dalam rumah. Polisi memastikan senjata pembunuhan yang diduga adalah pisau. Saat ini, belum jelas apakah polisi yakin telah memiliki senjata pembunuhan yang diduga digunakan. Masih belum jelas juga apakah pelaku membawa pisau tersebut atau apakah pisau itu memang sudah ada di dalam rumah. Nick Reiner, 32 tahun putra Rob dan Michelle, tidak ada di rumah saat polisi tiba. TMZ melaporkan bahwa leher keluarga Reiner digorok. Majalah People melaporkan putri dewasa mereka menyebut Nick seharusnya jadi tersangka pembunuhan karena dia, kutip, berbahaya. Nick ditangkap di luar pom bensin itu. Itu terjadi sekitar pukul 9.15 Minggu malam. Jadi sedikit kurang dari 6 jam setelah jasad orang tuanya ditemukan. Sekarang, kita tidak tahu bagaimana dia bisa sampai 15 mil ke pedalaman dari rumah orang tuanya. Tapi ada laporan yang mengatakan bahwa dia sebenarnya pergi ke sebuah hotel pada dini hari Minggu. TMZ mengatakan bahwa Nick masuk ke sebuah hotel di Santa Monica sekitar pukul 4 pagi hari Minggu. Hotel itu adalah Pierside Santa Monica, hanya sedikit lebih dari 4 mil dari rumah orang tuanya. TMZ mengatakan bahwa staf di hotel itu membuat penemuan yang mengganggu setelah Nick meninggalkan kamar. Staf menemukan di kamar mandi, dan bagian lain kamar dipenuhi darah. Kabarnya juga ada spray yang menutupi jendela. TMZ menyebut Nick memakai kartu kredit untuk check-in hotel sekitar pukul 4 pagi. Ingat, jasad orang tuanya baru ditemukan sekitar pukul setengah 4 sore setelah hampir seharian dicari. TMZ juga menyebut ada saksi yang menggambarkan Nick tampak gelisah atau kacau. Media tersebut juga mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia telah terlibat dalam konfrontasi yang keras. Polisi mengatakan mereka belum secara resmi menentukan waktu kematian Rob dan Michelle Reiner, dan mereka mengatakan itu karena mereka masih menunggu informasi dari petugas koroner. Namun, jika laporan dari TMZ benar,
Itu berarti Nick memasuki kamar hotel ini hanya beberapa jam setelah dia meninggalkan pesta liburan yang dipenuhi bintang yang diselenggarakan oleh Conan O'Brien pada Sabtu malam. Ini adalah pesta di mana TMZ pertama kali melaporkan bahwa ada semacam pertengkaran keras antara Nick Reiner dan ayahnya di pesta ini. Dan sekarang kita mengetahui lebih banyak tentang apa yang menjadi penyebab pertengkaran itu, dan kita juga mendengar kabar tentang apa yang terjadi di pesta tersebut yang membuat banyak orang sangat khawatir dengan perilaku Nick. Selain itu, Nick juga dikabarkan tampak gelisah dan berperilaku tidak menentu pada malam pesta, menurut beberapa orang. Dan mereka mengatakan bahwa dia mondar-mandir di pesta di rumah Conan O'Brien, dan dia juga sering menyela percakapan dengan para selebriti. The Hollywood Reporter Mary Liz, sebuah artikel yang sangat mengejutkan tentang bagaimana perilaku Nick di pesta tersebut. Mereka mengatakan bahwa dia mendatangi orang-orang di pesta itu, menuntut untuk tahu siapa mereka, dan menuntut untuk tahu apakah mereka terkenal. The Hollywood Reporter kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Nick dilaporkan bertingkah sangat aneh, sehingga beberapa orang bertanya-tanya apakah dia adalah seseorang yang tersesat masuk dari jalanan. Dia tak diundang resmi, tapi Rob dan Michelle Reiner rupanya tak ingin dia sendirian. Mereka khawatir soal penyalahgunaan zat olehnya, lalu bertanya pada Conan, apakah putra mereka boleh datang ke pesta ini. Ini bagian lain dari cerita Hollywood Reporter yang benar-benar menggambarkan betapa canggung dan mengkhawatirkannya perilaku Nick di pesta ini. Dia diduga kembali bertanya kepada orang-orang apakah mereka terkenal. Salah satu orang yang dia lakukan hal itu adalah mantan bintang Saturday Night Live Bill Hader. Kabarnya begitu. Artikel itu menyebut Hader dengan tenang menjawab Nick bahwa ia sedang dalam percakapan pribadi. Ini menurut seseorang yang mengetahui situasinya. Nick menatap tajam ke arahnya selama waktu yang terasa cukup lama dan tidak nyaman. Kutipan selesai. Jadi sekali lagi, ini benar-benar menggambarkan bagaimana perilaku Nick di jam-jam sekitar waktu ketika orang tuanya dibunuh. Sekarang, pertengkaran keras antara Nick dan ayahnya yang menjadi berita utama di TMZ diduga terjadi karena betapa kasar dan anehnya perilaku Nick di pesta Conan. Sekarang, sebelum kita kembali ke kronologi pesta, apa yang kabarnya terjadi setelah pesta, dan kemudian apa yang dilakukan Nick di pengadilan hari ini, saya ingin memastikan bahwa Anda memahami latar belakang Nick, siapa dia dan tantangan, serta masalah yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Hey, ada apa di sana? Itu dia, Nick Reiner. Ini adalah podcast bernama Dopey yang membahas isu kecanduan dan perjuangan orang melawan kecanduan. Dan Nick, beberapa tahun yang lalu, pernah menjadi tamu di beberapa episode podcast ini. Yang kami temukan berasal dari 7 tahun yang lalu di YouTube. Nick hadir di acara itu dan berbicara dengan pembawa acara soal riwayat kecanduannya. Sekarang, Nick sudah terbuka tentang perjuangannya melawan kecanduan. Dia bilang, pada 2016 bahwa ia pertama kali masuk rehabilitasi di usia 15 tahun dan sudah lebih dari 12 kali rehabilitasi sepanjang hidupnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia pernah menjadi tunawisma di beberapa negara bagian, tunawisma di New Jersey, Maine, dan Texas. Dalam podcast Dope yang kami dengarkan, Reiner membahas bagaimana ia menemukan dirinya saat sadar dan merindukan kembali ke Los Angeles serta gaya hidup lamanya. Dengarkan. Apa yang mengakhiri masa sadar kamu? Aku tidak tahu, aku hanya tidak ingin jauh dari rumah dan aku hanya ingin kembali ke rumah. Tapi kamu juga kamu ingin kembali merokok ganja dan sebagainya. Aku nggak menghakimimu, Nick. Aku cuman seperti acara ini, seperti ada ribuan. Sebenarnya itu, kamu tahu apa sebenarnya? Itu seperti aku sebenarnya sudah tahu kalau aku ingin kambuh lagi, pada dasarnya aku bahkan tidak mau menyebutnya kambuh. Aku hanya ingin kembali ke hidup lamaku seperti merokok ganja, kadang-kadang minum pil, melakukan apapun yang aku mau. Aku sadar jika aku mulai lagi di Maine, aku sebenarnya tidak akan bisa melakukannya. Di episode lain, Nick menceritakan tinggal di rumah tamu orang tuanya, lalu mereka mencoba mengusirnya. Ini terjadi pada tahun 2018, dan dia bilang itu membuatnya marah karena pengaruh obat-obatan dan dia merusak tempat itu. Itu juga membantumu memahami dinamika keluarga yang berusaha membantu anaknya. Tampaknya mereka tidak pernah menyerah pada anak mereka,
Dan tantangan yang saya tahu, banyak keluarga juga bisa bilang bahwa mereka pernah mengalaminya ketika berurusan dengan kecanduan. Itu jelas sesuatu yang tampaknya memang terjadi di rumah Rainer. Juga tampaknya Rob dan Michelle, dalam upaya membantu anak mereka, benar-benar telah melakukan segala yang mereka bisa. Ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan. Kami menemukan halaman Facebook Nick, terakhir dia posting tahun 2018. Dan ini foto Nick dengan ayahnya, Rob. Sutradara legendaris di balik film seperti A Few Good Men dan When Harry Met Sally, tampaknya juga berusaha membantu karier putranya. Nick menulis sebuah film yang tidak akan sesukses film-film yang dibuat oleh ayahnya sepanjang kariernya, judulnya Being Charlie, dan memiliki rating 6,2 di Internet Movie Database. Nick menulis film tentang pria yang melawan kecanduan dan tunawisma, disutradarai oleh ayahnya. Beberapa media, termasuk TMZ, telah mengatakan bahwa keluarga Rainer dalam beberapa bulan terakhir semakin khawatir dengan perilaku Nick, kesehatan mentalnya, dan masalah penggunaan zat terlarangnya. TMZ melaporkan saat Nick kembali ke Hotel Santa Monica, ia terlihat sangat gelisah. Beberapa teman mulai khawatir dengan perilaku Nick dan membicarakannya. Seorang temannya mengatakan kepada The New York Post bahwa dia tampak seperti bom waktu siap meledak. Dengan demikian, banyak orang masih terkejut bahwa masalahnya bisa sampai pada titik di mana dia didakwa membunuh orang tuanya. Pada Selasa, Departemen Kepolisian LA mengumumkan tuduhan terhadap Nick. Jaksa Ella menyatakan hukuman mati tetap mungkin bagi Nick jika terbukti bersalah. Namun terakhir kali, California melakukan eksekusi mati adalah pada tahun 2006. Sejak 2019, Gubernur Gavin Newsom memberlakukan moratorium hukuman mati. Itulah yang terjadi hingga kini. Untuk pertama kalinya, Nick muncul di pengadilan. Pengacaranya adalah Alan Jackson, nama besar dalam pembelaan pidana. Alan Jackson yang sama yang membela Karen Reed dalam kasus di mana dia dituduh membunuh pacarnya yang merupakan petugas polisi Boston, John O'Keefe. Sekarang, Nick belum pernah muncul di pengadilan sejak penangkapannya, karena dia masih dalam proses mendapatkan izin medis untuk melakukannya. Tapi hari ini, dia hadir di pengadilan, meskipun dia muncul di luar jangkauan kamera untuk sidang pengadilan yang sangat singkat. Sidang itu terasa kurang dari 45 detik. Cable News Network melaporkan seorang reporter di ruang sidang menggambarkan Nick duduk tenang di area tertutup, mengenakan rompi biru tebal, satu potong, biasanya disebut rompi anti bunuh diri. Penegak hukum mengenakan rompi itu pada orang yang diawasi ketat. Hakim memutuskan sebelum sidang bahwa anggota media tidak boleh mengambil foto Nick Rainer. Satu-satunya kata Nick di pengadilan adalah, "Ya, yang mulia." Saat itu dia mengonfirmasi melepaskan hak atas persidangan cepat. Menurut reporter Cable News Network Alan Jackson, berbicara singkat pada wartawan dan banyak kamera di luar gedung pengadilan. Ini yang dia katakan setelah sidang. Selamat pagi, saya ingin menyampaikan beberapa kata singkat. Pertama-tama dan yang paling penting, ini adalah tragedi yang sangat memilukan yang menimpa keluarga Rainer. Kita semua sadar akan hal itu dan turut berduka untuk keluarga Rainer. Ada isu-isu yang sangat-sangat kompleks dan serius yang terkait dengan kasus ini. Hal-hal ini perlu ditangani dan diperiksa secara menyeluruh, namun sangat hati-hati serta dilihat dan dianalisis. Kami meminta agar prosesnya Anda membiarkan sistem berjalan maju sesuai dengan cara yang telah dirancang untuk berjalan maju. Bukan dengan terburu-buru mengambil keputusan, bukan dengan langsung mengambil kesimpulan, tetapi dengan menahan diri dan bermartabat, serta dengan rasa hormat yang layak diterima oleh sistem dan proses ini, dan juga yang layak diterima oleh keluarga. Kita dijadwalkan sidang pembacaan dakwaan pada 7 Januari, itu sidang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada lagi, tapi hari ini kami tetap pada posisi prosedural, yaitu penundaan sidang pembacaan dakwaan. Hari ini tidak ada hal substantif. Kami kembali untuk sidang pembacaan dakwaan di departemen yang sama pada 7 Januari. Sampai jumpa. Bergabung bersama kami untuk membahas ini adalah pengacara hak sipil Joe Richardson. Senang Anda hadir di Law and Crime. Kisah ini memang tidak banyak yang terjadi di pengadilan hari ini, tapi detail-detailnya, laporan-laporan di sekitarnya, ini benar-benar sangat tragis. Saya ingin
membahas tuduhan yang dihadapi oleh Nick Reiner dan jaksa penuntut umum. Saat dia mengumumkan tuduhan, dia menyebut hukuman mati sebagai opsi. Kini, di negara bagian seperti Texas, kemungkinannya lebih nyata dibanding California. Bagaimana hal itu mempengaruhi situasi, khususnya di California? Benar. Jadi hukuman mati secara teknis masih seseorang bisa dituntut jika ada keadaan khusus yang bisa menyebabkan hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gubernur Newsom memberlakukan moratorium hukuman mati pada tahun 2019. Oh ya, jadi belakangan ini tidak ada yang kamu tahu dieksekusi, tidak ada yang menjalani hukuman mati. Meskipun secara teknis kamu masih bisa menjalani hukuman itu. Apakah orang Pawang itu benar-benar akan menjalani hukuman mati di dunia nyata, mengingat prosesnya lama, ada banding otomatis dan sebagainya, itu pertanyaan lain. Namun keadaan khusus tetap berlaku. Dan dia bisa dituntut seolah-olah dia bisa mendapatkan hukuman mati dan itu bisa menjadi hukumannya terlepas dari apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi jika seseorang dijatuhi hukuman mati dan mereka akan dipenjara seumur hidup, kamu bisa dibilang berada di tangan sistem politik. Dan siapa yang tahu, seperti 1 dekade dari sekarang, jika terjadi perubahan, ketika berbicara tentang bagaimana orang memandang hukuman mati di California, misalnya saja jika masyarakat sangat mendukung hukuman mati, kamu akan terpengaruh oleh itu, dan kamu bisa dibilang berada di bawah belas kasihan, mungkin dari keadaan bagaimana perasaan orang tentang hukuman tersebut. Ya, dan bukan untuk membahas politik, tapi semua orang tahu Newsom sedang mencalonkan diri sebagai presiden, dan dalam beberapa hal dia mungkin ingin terlihat sedikit lebih tegas secara politik. Saya tidak tahu apakah itu akan sampai membuat dia membatalkan moratoriumnya, menunjukkan keterbukaan. Orang-orang yang sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur, ada seorang sheriff di Riverside County dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang mendukung hukuman mati. Jadi nasibnya tidak bisa berubah tergantung siapa yang benar-benar menjadi gubernur. Dan namun semua tergantung ranah dan kemauan politik, sehingga situasinya masih sangat tidak pasti. Ketika mereka membicarakan tentang keadaan khusus, jaksa wilayah mengatakan bahwa ada 2 dakwaan yang dihadapi Nick Reiner, 2 tuduhan pembunuhan tingkat 1. Dan kemudian ada keadaan khusus, karena ada beberapa korban. Sebenarnya itu artinya apa? Ya, jadi ada sejumlah keadaan dari Kode Penal bagian 190.2. Keadaan khusus itu bisa menyebabkan hukuman yang pada dasarnya ditingkatkan lebih berat. Bisa dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Kasus ini membahas fakta adanya beberapa korban yang bisa menjadi keadaan khusus. Menunggu dengan disengaja bisa menjadi keadaan khusus. Orang yang pernah melakukan kejahatan serupa bisa jadi keadaan khusus, tapi itu tidak berlaku di sini. Tapi bahkan caranya mereka menyebutnya tuduhan khusus menurut saya tak jauh berbeda. Untuk tujuan kita, antara tuduhan dan keadaan khusus dalam penggunaan senjata seperti pisau, keadaan khusus lainnya bisa saja karena sifat pembunuhan yang sangat kejam. Ada 2 atau 3 cara dakwaan dan hukumannya bisa dinaikkan, sehingga lebih banyak yang dipertaruhkan baginya. Dan ketika kita melihat, dan masih banyak yang belum kita ketahui saat ini, maksud saya TMZ, dan saya yakin untuk jaksa wilayah, Anda tahu, di Los Angeles dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Namun, tampaknya beberapa media membentuk gambaran dari informasi yang didapat. Di mana orang-orang, Anda tahu, punya sedikit pemahaman tentang apa yang mungkin menurut polisi terjadi di sini. Mereka tidak banyak bicara di depan umum. Menurut polisi, itu adalah pisau. Setelah itu, mereka tidak banyak bicara. Ketika berbicara tentang pembunuhan tingkat pertama di California, perencanaan sebelumnya, apa yang biasanya dimaksud dengan perencanaan sebelumnya saat kita membicarakan pembunuhan? Karena ada pesta di rumah Conan malam sebelumnya, yang jelas terjadi masalah keluarga. Tapi lalu bagaimana hal itu bisa berpengaruh pada apa yang dianggap sebagai rencana yang diduga dimiliki Nick Reiner untuk membunuh orang tuanya? Jadi setiap Anda membahas yang pembunuhan tingkat pertama, itu berarti tindakan yang disengaja, direncanakan dengan niat jahat dan sudah dipikirkan sebelumnya. Sekarang itu tidak harus jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, jadi pada dasarnya ini bukan hasil dari, tentu saja bukan situasi membela diri atau sesuatu yang terjadi secara spontan di mana seseorang tidak berpikir bahwa mereka langsung melakukannya. Nah, itu tidak perlu, dan inilah ironi terbesarnya yang kadang orang tidak pahami.
tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan niat terlebih dahulu menurut hukum. Tidak harus ada pesta pada hari sebelumnya atau malam itu atau apapun juga. Nah, itu bisa saja dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, di sini yang menarik dan mungkin akan kita bahas lebih lanjut adalah seluruh gagasan bahwa ada kekhawatiran tentang masalah penyalahgunaan zat terlarang olehnya, mungkin juga masalah kesehatan mental jika saya tidak salah ingat. Pertanyaannya adalah sejauh mana hal itu memengaruhi pandangan pihak yang memutuskan fakta tentang keadaan pikirannya. Apa sih yang bisa dijadikan bukti? Anda tahu hal-hal seperti itu. Si sembayasangkan itu bisa jadi medan pertempuran pembela, tergantung seberapa kuat bukti mereka. Apakah mereka punya pisau dengan DNA? Apakah mereka punya banyak hal lain yang benar-benar mengarah padanya? Sekarang sisa harus memberi spalisan agar dakwaan pembunuhan tingkat pertama bisa diturunkan. Dan karena bagian kesehatan mental itu menarik, maksud saya tidak diragukan lagi bahwa ini adalah seseorang dalam diri Nick Reiner, seperti dia pernah mengalami masalah, maksud saya, dia sudah pernah dan menurut pengakuannya sendiri serta wawancara yang dia berikan. Dia sudah pernah seperti rehabilitasi lebih dari selusin kali. Dia mulai masuk rehabilitasi sejak usia 15 tahun. Pasti memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatasi kecanduan karena orang tuanya. Dan yang menyedihkan, orang tuanya tampaknya tak pernah menyerah padanya hingga akhir. Dan kita akan lihat bagaimana proses hukum berjalan. Tapi biasanya, bagaimana sistem hukum memandang beberapa masalah yang mungkin menyebabkan perjuangan kesehatan mental itu. Dan bagaimana hal itu bisa? Anda tahu. Bagaimana itu memengaruhi pembelaannya dalam menciptakan sosok yang simpatik bahwa ini adalah seseorang yang tidak mengendalikan dirinya saat kejadian itu diduga terjadi. Ya, menurut saya hal itu bisa memengaruhinya dari depan maupun dari belakang. Ya, dari depan maksudnya terkait dengan tuduhan itu sendiri. Anda tahu berdasarkan apa yang terjadi pada dirinya dan kondisi mentalnya, apakah dia bisa membentuk niat untuk melakukan ini. Maka ada tanda lain dari orang tua seperti aku akan membunuhmu, di mana dia, Anda tahu, dan semacamnya. Itu semacam pembelaan dari awal, digunakan untuk membantu meringankan dakwaan. Jika di akhir dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atau lainnya, dia tetap dinyatakan bersalah. Kini masalah kesehatan mental dan perjuangan kecanduannya mungkin bisa menjadi bentuk mitigasi, mungkin bukan kata yang tepat, karena dia tetap akan mendapat masalah dan akan masuk penjara untuk waktu yang lama. Tapi sesuatu untuk memberikan sedikit pemahaman agar dia terlihat sedikit lebih simpatik, untuk sedikit mengurangi hukuman tergantung pada hukuman potensial yang mungkin dia hadapi. Jadi menurut saya hal itu pasti akan muncul. Yunda itu mungkin akan menjadi pertimbangan baik di awal maupun di akhir berdasarkan bagaimana kejadian ini terjadi. Dan kita masih sangat di tahap awal di sini, kamu tahu. Mari kita asumsikan dia dinyatakan bersalah, dan mari kita asumsikan dia dinyatakan bersalah atas sesuatu yang serius. Ya, saya melihat hal itu akan lebih berperan saat terkait dengan penjatuhan hukuman. Dan pengacaranya, maksud saya, dia adalah seseorang, maksud saya, pasti kalau orang-orang menonton Law and Crime, kamu pasti mengenalnya karena kasus Karen Reed. Dan juga Fraser Baum, seorang pria muda yang diduga membunuh 4 orang dengan mobil di Pepperdine. 4 wanita muda. Alan Jackson juga membelanya. Tapi khusus untuk kasus Karen Reed, dia benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menciptakan semacam dunia alternatif tentang apa yang sebenarnya terjadi pada John O'Keefe. Dalam kasus ini, tidak ada mobil, tapi dia sangat ahli dalam pekerjaannya. Apa yang dibawa oleh Alan Jackson ketika seseorang memilihnya sebagai pengacara pembela mereka? Menurut saya, dia punya cara tersendiri dalam melihat kasus, sehingga dia bisa memahami. Inilah hasil terbaik yang bisa kita harapkan di sini, dan mari kita kejar skenario itu. Mungkin dia tidak memiliki banyak hal untuk dikerjakan seperti saat menangani Karen Reed, tapi dia tetap akan mampu. Dia harus bisa menampilkan kasus ini dalam sudut pandang tertentu, dan kamu tahu entah bagaimana dia bisa menurunkan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Jadi dia tidak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Atau dia, kamu tahu, lewat jalur belakang di akhir nanti memberikan sudut pandang yang bisa mengurangi dampaknya seperti itu. Lalu pertama adalah memastikan dia kompeten. Saya tahu dia dalam pengawasan bunuh diri. Mereka memastikan dia layak secara medis untuk hadir di sidang-sidang berikutnya. Langkah pertama adalah memastikan dia kompeten untuk diadili. Dan hal-hal semacam itu. Saya tahu Tuan Jackson di sebaran pembelaan untuk memperpanjang prosesnya. Terkadang ketika Anda menjalani sidang kompetensi dan hal-hal seperti itu juga merupakan cara untuk mengulur waktu. Saya tidak tahu apakah itu yang dipertimbangkannya, tapi menarik untuk dilihat.
Karena dia punya seseorang yang, kecuali ada keajaiban, dia akan berada dalam masalah besar, mungkin akan dinyatakan bersalah, dan sebagainya. Tapi Alan Jackson sepertinya adalah orang yang bisa memberikan gambaran terbaik tentang hal itu. Namun kita akan lihat seberapa jauh dia bisa melangkah di sini, mengingat dia tak memiliki fakta yang sama seperti di kasus lain. Kalau bicara soal, kamu tahu, ini di Los Angeles, Hollywood, korban dan Rob Reiner salah satu korbannya, maksud saya, dia adalah bangsawan Hollywood karena semua film yang dia sutradarai dan waktunya di layar sebagai aktor, terutama di tahun 70-an. Tapi kemudian juga ada para selebriti yang bersama mereka malam sebelumnya di pesta itu. Conan O'Brien, dia bercerita tentang Bill Hader, di mana ada interaksi yang canggung ketika itu terjadi dan kita masih jauh dari persidangan dan bahkan belum tentu sampai ke titik itu. Saya membayangkan seperti apa daftar saksi dalam kasus ini, terutama orang-orang yang biasanya dipilih. Saat daftar saksi disusun, seberapa jauh Anda akan mempertimbangkannya? Ini orang-orang yang berinteraksi dengan keluarga Reiner malam sebelumnya, dan bagaimana jika kita sampai di titik itu? Sepertinya akan ada beberapa orang dari pesta itu, kan? Beberapa orang dari pesta itu dalam hal interaksi mereka. Karena kondisi pikiran terdakwa akan menjadi penting, kan? Dan dia dapat indiksi bahwa dia berhubungan dengan orang lain. Ternyata dia membawa keluarganya, membawanya karena mereka khawatir dia sendirian. Jadi itu akan menjadi pertimbangan. Dan saya pikir bahkan mungkin pada tahap penjatuhan hukuman beberapa masalah yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya, masalah kecanduannya pasti akan dipertimbangkan. Saya tidak tahu apakah dia mengenal beberapa orang Hollywood lain yang seusianya atau hal-hal semacam itu. Atau mungkin ada kesaksian dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan keluarga Reiner tentang apa yang terjadi dengan putra mereka. Tapi tentu saja Anda bisa memperkirakan akan ada beberapa orang yang akan bersaksi, yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang kondisi pikirannya. Entah mereka menyaksikannya, mendiagnosisnya, atau bagaimanapun caranya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, kita belum tahu waktu pastinya. Polisi juga belum memastikan kapan keluarga Reiner kehilangan nyawanya. Tapi itu pasti terjadi setelah pesta itu, jelas. Dari sudut pandang pembelaan, apakah ada cara di mana Anda bisa mengatakan Anda tahu pesta ini, ya, mereka memang sempat berdebat di pesta itu, tapi kemudian ada sesuatu lagi yang terjadi di dalam rumah yang sama sekali tidak ada hubungannya. Seperti apakah ada cara untuk benar-benar memisahkan apa yang terjadi malam sebelumnya dan hanya fokus pada, Anda tahu, saya memikirkan seperti teori alternatif yang bisa dilakukan Alan Jackson, bahwa ada sesuatu lain yang terjadi di dalam rumah malam itu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di rumah Conan. Dan mereka bisa mau coba, tapi Anda tahu kalau ada yang bisa melakukannya itu pasti Alan Jackson. Tapi saya rasa itu akan sulit karena di antara hal-hal lain orang tua akan sangat mendapat simpati. Jadi tidak ada yang akan mau percaya bahwa setelah bertahun-tahun memasukkan putra mereka ke rehabilitasi dan semua hal lain yang terjadi, mereka akan melakukan sesuatu yang bisa memberikan sudut pandang atau mengungkapkan keadaan seputar kematian itu dengan cara yang mengurangi beban pada terdakwa karena para korban. Oke, saya rasa itu tidak akan terjadi. Sekarang, ada cara untuk menunjukkan sudut pandang tentang terdakwa karena masalah kesehatan mentalnya dan semua hal lain ini dengan cara yang tidak berdampak negatif pada keluarga Reiner, para korban. Mungkin, tapi tidak, maksud saya sih tak ada yang akan keluar dari kasus ini dengan berpikir, saya tak bilang dia pantas melakukannya, tapi saya paham mengingat apa yang dilakukan orang tuanya. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Kita lihat saja apakah mereka bisa memisahkan. Dan Matt Frosty-Shea, semakin banyak Anda membicarakan apa yang terjadi di rumah itu, semakin sulit untuk memisahkan, untuk memutuskan kebrutalan kejahatan ini dan simpati yang muncul karena siapa yang dia bunuh. Dan hari ini, penampilan singkat di pengadilan, tidak ada pengakuan bersalah atau tidak bersalah yang dimasukkan. Apa strateginya di balik itu? Maksud saya, ini adalah sesuatu yang terjadi sangat cepat. Tapi untuk bisa mendapatkan penundaan hingga tanggal 7 Januari, apa yang bisa Anda simpulkan tentang strateginya, jika ada, dan apa yang bisa kita harapkan akan terjadi selanjutnya? Akan ada banyak hal yang terjadi di sini. Anda tahu tidak akan ada satupun yang terlewatkan. Tidak akan ada masalah sumber daya di sini. Artinya Alan Jackson yang akan Mickey Charles semua sandi informasi yang bisa didapatkan. Kamu tahu kelayakan medis dan semua hal lainnya. Jadi ini terjadi cukup cepat.
Jadi kemungkinan besar mereka sepakat untuk menunda sidang, jadi itu sama sekali tidak aneh, terutama dalam kasus yang sangat terkenal seperti ini. Saya rasa ini bukan penundaan terakhir yang akan kamu lihat. Karena semua orang akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Alan Jackson mungkin memiliki tekanan tertentu karena pekerjaannya, tapi menurut saya jaksa penuntut akan mendapat tekanan yang jauh lebih besar karena sifat kejahatan ini, ditambah lagi semua orang akan memperhatikan. Jadi mereka mungkin ingin meluangkan sedikit waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya juga. Jadi saya rasa Anda akan melihat beberapa penundaan yang disepakati bersama. Dan semua orang akan demasnanan bahwa semuanya benar-benar dipersiapkan dengan sangat teliti. Agar segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk memastikan hasil yang diinginkan masing-masing pihak bisa tercapai. Dan itu memang akan memakan waktu karena ini adalah kasus yang sangat besar. Kasus besar ini masih sangat awal. Joe Richardson, pengacara hak sipil, senang Anda di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami. Senang bertemu, Chris. Terima kasih. Kasus ini akan kembali ke pengadilan pada tanggal 7 Januari. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.